Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi penting untuk besok Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk para KPM yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, hingga SMA atau madrasah aliyah, siap-siap gagal dapat bantuan ya sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang informasi penting untuk besok ya, hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Tentu informasi ini untuk para KPM yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD atau MI hingga SMA atau madrasah aliyah ya sahabat itu. Siap-siap gagal dapat bantuan. Nah, kira-kira bantuan apa ya sahabat itu yang dimaksud pada video kali ini? Sahabat itu, di video sebelumnya pernah saya informasikan teruntuk para keluarga penerima manfaat ya sahabat itu atau KPM yang memiliki anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA atau SMK ya sahabat itu. Dimana bagi siswa-siswi kelas akhir, kalau SD ya berarti kelas 6, kalau SMP kelas 9, kalau SMA ini kelas 12, kalau SMK ada yang kelas 12, ada yang kelas 13. Intinya yang di kelas akhir ya sahabat itu, bahwasanya bagi nama-nama yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2022 ini, maka bagi siswa-siswi tersebut harus melakukan aktivasi rekening paling akhir ya tanggal 30 Juni tahun 2022 besok ya sahabat itu. Dan tentunya apabila bagi siswa-siswi yang namanya masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP hingga tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang tidak melakukan aktivasi rekening atau yang namanya pencetakan buku rekening ya sahabat itu ke bank penyalur tentunya, maka digagalkan sebagai penerima PIP di tahun 2022 ini. Tentu bantuan tersebut akan hangus ya sahabat itu. Jadi tidak akan bisa menerima bantuan PIP di tahun 2022 ini karena tidak melakukan aktivasi rekening. Dan proses aktivasi rekening ini bisa dilakukan secara mandiri oleh orang tua atau wali ataupun oleh siswa yang bersangkutan ya sahabat itu. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan yang memiliki anak sekolah dari jenjang pendidikan MTS hingga madrasah aliyah ya sahabat itu. Nah, informasi ini berdasarkan surat edaran terkait dengan verifikasi dan validasi ulang data siswa penerima PIP madrasah sanawiyah atau MTS dan juga madrasah aliyah atau MA tahap 1 tahun 2022 ya sahabat itu. Nah, isi surat edarannya seperti apa? Jadi begini ya, dengan hormat kami sampaikan merujuk surat dari PT Bank Mandiri Persero Tbk nomor HBK.GVP garing GP3 garing GVP M3.203 garing 2022 tanggal 10 Mei tahun 2022 perihal hasil pembukaan rekening penerima bantuan program Indonesia Pintar Madrasah Aliyah dan juga Madrasah Sanawiyah tahap 1 tahun 2022. Terdapat siswa yang rekeningnya tidak berhasil terbentuk
dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil. Oleh karena itu, kami harap saudara dapat melakukan perbaikan profil siswa tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan madrasah di wilayahnya agar melakukan verifikasi dan validasi ulang data siswa calon penerima PIP tahun anggaran 2022 melalui aplikasi SIPMA, Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Madrasah, yang dapat diakses pada laman https pipmadrasah.kemenak.go.id. Kemudian yang kedua, memastikan perbaikan data profil siswa harus disesuaikan dengan kartu keluarga atau KK. Adapun data yang harus diperbaiki meliputi NIK, nama lengkap siswa, nama ibu kandung, dan tempat serta tanggal lahir. Kemudian yang ketiga, menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota untuk segera melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi ulang data penerima PIP dapat berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang keempat, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan persetujuan atau approval dan memastikan hasil verifikasi dan validasi data siswa madrasah yang berada di wilayahnya secara lengkap dan benar, serta dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian poin yang kelima, batas akhir proses verifikasi dan validasi data yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan verbal, maka data siswa tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penerima PIP tahun 2022. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah sangat jelas ya, informasi ini terfokus untuk siswa-siswi MTS dan juga Madrasah Aliyah yang gagal proses pembukaan rekening karena adanya ketidaksesuaian antara data yang disetorkan ya oleh pihak madrasah ya sahabat YouTube atau yang berasal dari Kementerian Agama dengan data yang ada di Dukcapil ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, setiap madrasah yang siswa-siswinya mulai dari jenjang pendidikan MTS hingga Madrasah Aliyah yang ada ketidaksesuaian data tersebut harus melakukan perbaikan di profil siswa. Nah, perbaikan tersebut harus disesuaikan dengan KK, meliputi NIK, kemudian ibu kandung ya, kemudian alamat, kemudian tempat tanggal lahir dan nama lengkap siswa tentunya ya sahabat itu. Nah, sahabat itu, dan batas akhir proses verifikasi dan validasi ini yaitu besok hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat atau jam 12 kurang 1 menit ya sahabat itu. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah jelas informasinya dan tentu ini merupakan informasi yang patut diketahui oleh setiap para orang tua, para keluarga penerima manfaat, utamanya adalah para KPM PKH yang memang untuk PIP madrasah ini diutamakan oleh diberikan kepada para keluarga penerima manfaat bantuan PKH atau keluarga penerima manfaat yang menerima kartu keluarga sejahtera atau KKS ya sahabat itu. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasinya untuk besok. Siap-siap gagal dapat bantuan apabila hingga besok tanggal 13 Mei tahun 2022 bagi siswa-siswi yang datanya masih belum sesuai tidak dilakukan verifikasi dan validasi oleh masing-masing sekolah tentunya ya sahabat itu, oleh masing-masing madrasah. Begitu juga untuk yang siswa jenjang SD hingga jenjang SMA yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP untuk yang kelas akhir ini juga harus melakukan aktivasi rekening hingga tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang. Apabila tidak melakukan aktivasi rekening maka digagalkan sebagai penerima PIP di tahun 2022 ini ya sahabat itu.
Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diary PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.